Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Amma ba'du. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil, masyayikhina wabil khusus Al-Habib Fahmi bin Sholeh yang masih di jalan, insya Allah sebentar lagi sampai. Wabil khusus Pak Lurah Situdik nih, presiden saya di sini, beserta seluruh keluarganya, ada Pak RW, ada Pak RT, Bapak Kiai Haji Rojikin ini sesepuh, ini sepuhnya sini. Ya saya santrinya ini, santrinya beliau, yang bau rekso lah pokoknya di sini. Ini semua karyanya beliau ini. Pengurus koperasi, namanya ini kalau nama di Jakarta itu modern, top lah. Kansas, oh ya di Amerika gitu di sana. Kansas, mendunia. Koperasi sapi. Nah, jadi saya itu punya sapi. Kalau pengen minum susu meres dulu. Nah, kalau di sini, kalau pulang ke Jakarta, ini mana yang mau saya peres? Kalau di sini keturutan, ini pengurus majelis taklim dan pengurus rumah santri, ini Bapak Kiai Haji Edi Najmuddin, para kiai, para ustadz, ini ada yang paling berbobot Haji Taufik Kiai, mana orangnya yang berbobot, ada Kiai Ngodi yang terus ngurusi majelis taklim sini, ada MWC Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang punya NU Nahdlatul Ulama, MWC-nya siapa namanya? Iya, Kiai Haji Obat Sobari Guslim. Ini Gus yang paten dia, ya Gus terus pokoknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, alhamdulillah bisa kumpul semua ini orang Kunak dalam rangka Isra Mi'raj yang katanya udah 25 tahun ini di sini belum ada lagi, betul Bu? Betul. Nah, ini saya menjadi pendatang di sini. Muhajirinnya saya, angsornya ini ya Kiai Haji Obar ini, Obar Sobari, terus Kiai Haji Edi Najmuddin, Ustadz Odi, ya ini asli-aslinya. Orang Nahdlatul Ulama
itu membiasakan amalan-amalan yang kemudian amalan-amalan itu menjadi adat, kebiasaan, menjadi kultur, menjadi budaya. Nah sekarang itu kadang orang menyampaikan kalau dia nggak cocok langsung mengatakan itu budaya. Padahal budaya itu adalah al-adah hiyal fikrah wada'ahan nas fi dhihni wa karraraha aktsar min marrah. Budaya itu berjalannya dari pikiran, fikrah, paham. Pikiran dan paham itu datangnya dari ajaran. Kalau para kiai, para ustadz, para ajengan, dari ajaran agama kita dilakukan terus menjadi disebut membudaya. Ketika ditinggalkan sesuatu budaya itu ada yang hilang. Nah, budaya timbul dari fikrah wada'ahan nas fi dhihni, yang timbul dari ajaran-ajaran. Nah, di Indonesia ada namanya budaya kumpal-kumpul. Kumpal-kumpul. Coba kalau saya hitung nih di NU budaya kumpal-kumpulnya, minimal satu orang itu 17 kali itu kumpulnya. Ayo, lahir procot, oek kumpul. Apa namanya di sini? Nah, akekah walimatut tasmiyah. Gede dikit lagi, kalau laki-laki disunat. Kumpul lagi enggak? Kumpul lagi, yuk kan? Gede lagi, ngelamar atau dilamar, kumpul apa enggak? Kumpul lagi, apa? Nikahan. Set 4 bulan ini sudah hasil dari kumpul tadi. Ngapain itu 4 bulan? Nah, tuh. Terus lagi 7 bulan, kumpul lagi enggak? Kumpul lagi, terus ceprot kumpul lagi, mati. Nah, mati kumpul lagi. Nah, 3 hari, 7 hari, 40 hari, terus 100 hari, 1000 hari, haul. Ya kan? Itu baru satu orang itu, baru urusan pribadinya itu. Nah, urusan masyarakat dan agamanya, Maulid kumpul gak? Rajaban kayak sekarang ini kumpul gak? Kumpul. Taraweh kumpul gak? Lebaran kumpul gak? Masih kurang Agustusan kumpul gak? Nah, ini budaya kumpul-kumpul ini budaya sila. Kalau ditanya hadisnya ada enggak, Qurannya ada, ya banyak sekali lah ya. Nah, itulah rata-rata orang Nahdlatul Ulama, orang diajari oleh salafus shalih, diajarkan untuk budaya kumpul-kumpul. Saya sering jelaskan pada orang-orang, termasuk kepada pemerintah. Coba bayangkan di Indonesia tidak ada budaya kumpul-kumpul. Ini. Di Timur Tengah itu mudah perang itu karena tidak ada budaya kumpul-kumpul. Satu kelompok marah, bawa bedil ngebom kelompok lainnya. Alhamdulillah saya sudah keliling di pojok-pojok buminya Gusti Allah, karena alhamdulillah saya megang dan turut andil di
global peace, perdamaian dunia. Jadi setiap ada negara yang perang sudah saya tengokin dan sudah saya ketemuin pimpinannya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena kurang kumpul. Nih kayak gini nih, tadi saya duduk di sana, nih Kiai Obar datang sono, Kiai Edi datang sono, ini Kiai Rojiki datang ngobrol ngalor ngidul gitu. Yang tadinya tidak paham siapa saya, nah wong saya orang baru, itu, ya kan? Nggak ngerti ini Wahabi, apa yang lainnya, kan mungkin bisa begitu itu. Cuma kumpul berapa menit sudah selesai. Nah ini, tapi kalau di luar negeri karena nggak ada budaya kumpul, nggak ada seperti ini, Isra Mi'raj kumpul, muter keliling, ngaji, kitab, rumah santri, muter kumpul keliling, NU pengajian kumpul, muter keliling. Jadi dulu ada cerita kayak gini. Ini biar nanti yang ngaji Habib baca, saya cerita aja. Ada orang mau bacok-bacokan, ngerti bacok-bacokan? Apa itu? Pokoknya mau berantem lah di sawah karena rebutan air. Rebutan air. Wah, yang satu udah mau bawa cangkul, udah mau nyangkul orang itu. Tiba-tiba diundang tahlilan oleh tetangga yang lain yang undang tahlilan, kumpul. Ketika tahlilan dia datang, wah tapi jalannya lewat depan rumahnya yang tadi mau berantem nih, mau cangkul-cangkulan, dia muter lewat belakang biar gak ketemu, malu. Tiba-tiba yang tadi berantem udah duduk di pinggir pintu karena sudah penuh. Nah dia mau tidak mau duduk di sampingnya. Nah ketika udah duduk di sampingnya, tahlilan udah selesai, pada rokokan ngelinting, kan ngelinting ini. Nah, udut tingwe ngelinting dewe. Yang tadinya di sawah mau berantem, di situ udah duduk ngasih rokok. Selesai itu nggak berantem. Nah, inilah budaya. Artinya apa? Para ulama dulu memudawamahkan, melanjutkan, meneruskan budaya kumpul ini. Tahlilan kumpul, yasinan kumpul, pengajian kumpul. Kalau tidak, tuh lihat di Timur Tengah, satu kelompok marah ke kelompok orang lain, bawahnya bom, jadi perangnya. Nah coba kalau ini Pak Lurah, Pak RT, Pak Camat, Pak Polisi dibiayai oleh negara, berapa triliun ini kumpul ini? Ayo. Jadi Pak Lurah harus terima kasih kalau ada kumpul kayak gini, karena yang tadinya mau berantem menjadi memudahkan untuk tidak berantem. Nah, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj termasuk yang diperingati, kumpul lagi. Nah, Isra Mi'raj ini diajarkan, mengajarkan kejadian Isra Mi'raj dari Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan dalam sebuah kitab, disampaikan, dipertemukan dengan para nabi-nabi. Ketemu Nabi Adam ahli pertanian, berarti itu diisi ilmunya bagaimana hidup di dunia butuh makan, butuh minum, butuh punya keturunan, butuh macam-macam.
Nah, ketika yang demikian karena kebutuhan orang hidup ini dalam kitab Fathul Mu'in disebut jihad. Jihad itu fardu kifayah untuk memenuhi kebutuhan. Al jihadu huwa fardu kifayatin kulla amin, setiap tahunnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu kaqiyamin bi hujjatin diniyatin, seperti menyampaikan hujah-hujah agama harus ada. Maka saya tadi dengar ada rumah santri baca kitab, Masya Allah. Teruskan itu, kalau bisa saya daftar di sini, diadakan daftar ini, daftar. Ya, itu daftar. Karena itu menyampaikan hujah-hujah agama. Wa ulumin syar'iyatin, termasuk mempelajari ilmu-ilmu syariah. Ilmu-ilmu syariah itu ilmunya Allah. Ilmunya Allah untuk memberikan kebutuhan, menutupi kebutuhannya hambanya Allah, makhluknya Allah. Jadi kalau kita itu butuh makan, dunia ini sekarang kekurangan bahan makan karena tanahnya sudah dibikin bangunan, maka butuh untuk nanam tanamannya yang cepat. Karena kalau lama-lama kayak zaman dulu, padi yang lama gak mencukupi, susu. Nah itu termasuk fardu kifayah. Mempelajari varietas baru itu jihad. Mempelajari ilmu persapian itu jihad. Ngurusi susu, nah ini biar susunya bisa dipakai oleh orang-orang banyak, diminum biar pada sehat, itu jihad menurut Fathul Mu'in. Nah ini audaf idororin maksumin, atau mengurangi doror, menolak doror. Ada kemiskinan, ada kekurangan makan, nah itu juga jihad. Nah, maka Rasulullah ketika di mi'rajkan ditemukan dengan para ahlinya. Temu Nabi Adam, ahli pertanian, ya pertanian ya termasuk persapian gitulah kira-kira ya. Jadi kita ngikutin ilmunya para nabi ini di sini di Kunak ini. Nomor 2 ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu yang ahli kesehatan, karena ketika urip butuh sehat. Ketemu lagi Nabi Yahya itu ahli hukum, biar hidup ini harus taat pada hukum, karena kalau tidak taat pada hukum berantem sendiri wis tak, walaupun sekunak bisa berantem sendiri. Nah kita cari yang tidak berantemnya. Ketika Rasulullah ketemu Nabi Musa, itu ahli bidang pembangunan dan pertahanan. Wah, jadi Pak Lurah pokoknya ini besok dari depan sampai sini insya Allah di aspal, karena sudah Isra Mi'raj. Mi'rajnya Nabi ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu bangun, Pak Lurah udah ketemu saya. Nah, sudah diukur ya, alhamdulillah. Ya nanti kita bantu apa gitulah semampunya biar nyampe sini aspalnya gitu. Ya Pak DPR diusulin, ini ada DPR juga ini. Nah, karena Isra Mi'raj Nabi Muhammad dipertemukan dengan Nabi Musa, ahli di bidang pembangunan. Nah, ya dibangunlah ini Kunak ini. Ketemu lagi Nabi Sulaiman, itu ahli bidang pemerintahan. Nah ini cerita Isra Mi'raj ini. Ketemu Nabi Sulaiman, ahli pemerintahan.
pemerintah Indonesia yang sudah disepakati ini, saya baru selesai ngaji kitab Mafatihu Siyasah. Itu alhamdulillah di Jakarta ada satria yang di depan mata saya setiap pagi kira-kira 200 mahasiswa. Tapi karena sekarang ngajinya sudah pakai Zoom, sudah pakai online, jadi ribuan yang ikuti. Dalam kitab Mafatihus Siyasah, ini pertemuannya Nabi Muhammad dengan Nabi Sulaiman di bidang politik. Itu dikatakan bahwa intinya bernegara dan berbangsa itu asyura warido, musyawarah dan sepakat. Wes, nah dulu para kiai-kiai waktu mau membentuk ini, runtuhnya Khalifah Utsmani tahun 24, kiai-kiai di Maroko ijtihad ketemu model negara Maroko, kiai-kiai di Malaysia ijtihad ketemu negara model Malaysia, kiai di Saudi ijtihad, di Mesir ijtihad, di Indonesia ketemu model negara Mesir, negara Saudi, negara Indonesia. Ini semua sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj, dipertemukan dengan tokoh-tokoh para nabi dunia, kalau sekarang bunyinya. Biar nanti ketika membahas dan ketika memimpin sudah gak kaget, sudah ketemu ahli hukum, sudah ketemu ahli kesehatan, sudah ketemu ahli pertanian, sudah ketemu ahli pembangunan. Nah, ketemu juga dengan Nabi Dawud, ini ahlinya bidang besi dan teknologi. Besi dan teknologi. Sekarang teknologi, zaman biyen, zaman dulu itu mau apa namanya? Kepengen ngobrol dengan saudaranya saja yang agak jauh dikit susah. Lah sekarang masalah klak klik. Lah ini perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Nah, nomor 6 ada ketemu Nabi Nuh. Ini perkapalan, butuh ekspor, butuh import pakai kapal. Ketemu Nabi Idris, Nabi Yusuf ahli ekonomi. Nabi Yusuf ahli ekonomi. Bagaimana ini kunak ekonominya maju. Wis. Bagaimana orang Islam ekonominya maju. Bagaimana orang NU ekonominya maju. Jadi kalau kepengen ekonominya maju, niatnya ketika nyari kasab, nyari rezeki, niatnya kepengen jadi pembayar zakat yang sebesar-besarnya. Jadi jangan niat nguber-nguber cari zakat, karena yang diperintahkan oleh Allah aqimis shalah wa atuz zakat, yang diperintahkan memberinya, bukan nguber-ngubernya. Ya ada perintah nguber-nguber juga ada. Apa nguber-nguber di sini? Ya ngejar-ngejar. Dan niati itu dari kecil. Ini saya mau bisnis ini, diajarkan kepada anak. Biar penghasilannya besar, saya mau jadi pembayar zakat yang paling besar. Saya mau jadi pembayar sedekah yang paling besar. Saya mau belajar ilmu ekonomi agar bisa infak yang paling besar. Nah, itulah ditemukan dengan tokoh-tokoh para nabi ketika Isra Mi'raj. Sudah ketemu juga dengan Nabi Harun, Nabi Idris. Nabi Idris itu tentang data ini Pak Lurah. Beliau itu alim tentang data ini. Berapa sih di Kunak ini sapinya? Nah, berapa ini? Kepala suku saya ini tanyanya ke sini nih, yang tahu ini. 1.700 coba menghasilkan uang setiap hari itu.
Kalau 100.000 aja udah berapa itu keluar dari sini uang itu setiap hari. Wah, susah ngitung dah pokoknya. Nah, itu. Sapinya banyak, niatnya biar bisa bayar zakat yang banyak. Diniati begitu. Nah itu kalau ketemu lagi ahli diplomasi, yaitu Nabi Harun, ahlinya diplomasi. Umat Islam harus pinter diplomasi. Alhamdulillah saya sudah kelilingi semua dunia ini Gusti Allah, dan alhamdulillah saya sudah bisa ketemu berdiplomasi, mendiplomasikan bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia, biar pada jangan sampai berantem antar umat Islam. Itu intinya. Karena kalau sudah berantem, wah entek itu, negara entek, orangnya entek, budayanya entek, fikrohnya entek, maka kapan habisnya? Ya ketika sudah nggak ngajarkan dan sudah macam-macam karena perang. Nah itu terakhir juga ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bapaknya seluruh agama, pemersatu. Jadi intinya kunak ya harus bersatu. Nah, alhamdulillah hari ini nih, karena kepala suku ini pada turun ini, nah, bersatu, tidak harus terus menerus di sini bisa muter kemana, yang penting berjalan. Isra Mi'raj itulah ajarannya, antara lain Rasulullah menjadi pemimpin, tidak sekedar pemimpin agama ubudiyah, tapi pemimpin sosial dan pemimpin politik, karena Rasulullah juga mendirikan sebuah negara namanya negara Madinah. Negara Madinah, nah ini ditemukan dengan Nabi Ibrahim itu agar bisa hidup dengan satu sama lain walaupun agamanya berbeda. Karena di negara Madinah itu ketika Rasulullah mendirikan ada namanya umat Islam. Umat Islamnya dibagi dua, ada Muhajirin, ada Ansor. Tapi juga ada Yahudi, ada juga Nasrani, dan ada yang lain lagi namanya agama Majusi. Nah Majusi ini bukan agama Samawi, ini agama ya kalau di sini agama yang lokal lah gitu, karena bukan Samawi, kan ada juga di Indonesia. Ini diikat dalam undang-undangnya, waman lahiqa bihim, piagam Madinah ini, waman lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang mau hidup bareng, lahiqa wajahada ma'ahum, mau berjuang bareng-bareng untuk menjaga agama dan menjaga negaranya, lahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidah, mereka adalah bangsa yang satu. Bangsa ya, bukan agama. Agamanya sendiri, bangsa sendiri. Bangsa yang satu. Itulah pesan Isra Mi'raj. Rasulullah dipertemukan dengan ahli-ahlinya agar untuk mengawal dan mengajari umat di dunia ini. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya senang. Yang penting saya umumkan di sini, ini masjid disilahkan untuk orang sini pakai semua kegiatan apa saja. Sampai jika mau nikahkan anaknya, sunatan itu ada tempat itu, pakai aja. Daripada bikin-bikin apa di rumah, di sini, wah nanti itu undangannya di gedung, nah, kayak gitu kira-kira. Boleh. Di sini bisa dipakai untuk apa saja sosial kemasyarakatan oleh orang sini. Gitu. Jadi kalau mau punya hajat, punya kumpul lagi, kumpulan apa saja boleh dipakai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.